Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman, setelah sekian lama akhirnya gue review Vario gue lagi. Oke, dan kali ini pastinya dengan tampilan baru ya. Jadi warnanya masih tetap biru, cuman birunya udah beda nih. Gue habis repaint dan ya ada part-part yang sedikit head-on yang sekarang juga udah nempel. Nah, apa aja part yang mungkin bisa gue nanti review? Jangan kemana-mana, kita sinematikan dulu ya. Oke guys, jadi Vario gue yang saat ini sekarang teman-teman udah lihat ya, warnanya ada perbedaan nih. Masih tetap biru juga seperti tadi yang di awal gue bilang, tapi kali ini warnanya ini biru apa ya? Biru prioritas nih kayak. Kalau yang tahu prioritas udah tahu ya, BCA. Nah, gue nggak tahu nih nama detail birunya biru apa. Lebih tepatnya gue lupa nanya sih sama bengkel, dan sementara ya gue nyebutnya biru BCA kali ya. Jadi gue repaint, special repaintnya tuh di AK Garage. Jadi AK Garage punya divisi khusus cat namanya Jago Painting. Nah, Jago Painting itu berlokasi di Bekasi. Jadi ya ngiklan dikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi thank you buat Jago Painting yang udah support, dan kalau teman-teman ada yang tertarik mungkin di daerah Bekasi, itu rekomen banget pokoknya Jago Painting. Mas Adip ownernya, langsung kontak dia. Oke, jadi kita mau bahas, memang seperti yang di awal gue bilang tadi, ada beberapa part selain warna yang memang udah ada pergantian nih, yang kalau sekilas mungkin teman-teman nggak akan ngeh, kecuali kalau kita langsung nyalain. Nah, kita coba langsung nyalain dulu kali ya. Set. Asik. Sekarang guys, warnanya cuy, RGB gokil banget. Jadi mulai dari alis gua, shroud, dan devilnya juga RGB. Kalau lampu utama masih tetap ICE turbo. Jadi kalau yang udah ngikutin konten gue pasti ya ini udah pernah gue review ya. Kalau dulu sebelumnya ICE juga, cuman nggak RGB alisnya. Terus shroudnya pakai ICE juga gitu, cuman ya bukan RGB. Terus devilnya gue lupa devil pakai apa ya, tapi bukan produk ICE sih. Dan stop lamp. Lampu utamanya itu ICE turbo SE. Nah, jadi ini sih sebenarnya kalau part yang paling menurut gua ya, buat gua nih, dompet gua merasa sih ini udah lumayan cukup menguras kantong. Jadi dari warna dan headlamp, jadi udah ada perbedaan yang signifikan banget. Kalau yang lain-lainnya sih sebenarnya masih mirip-mirip sih. Cuman di konten gua kali ini teman-teman, kayak ini mau kesempatan gua untuk review lebih komprehensif ya. Jadi kalau di konten gue sebelumnya, gue pernah nge-review, tapi jatuhnya lebih kayak nge-highlight. Bener gak sih? Kalau teman-teman yang udah nonton, boleh tulis di kolom komentar ya. Kayaknya kalau dulu gue konten itu pas gue lagi mau ke bengkel Sinting Garage. Nah, kita coba review ya, tapi mungkin cepet aja ya. Karena misalnya kalau terlalu bertele-tele, yang sudah nonton juga nanti takutnya kayak, ya udah gitu-gitu aja kan. Jadi, gue akan coba cepet gitu supaya komprehensif nih kontennya. Kalau misalnya dari tampilan depan dulu ya kita bahas. Yang jelas part yang udah gue ganti. Nah, kayaknya di konten sebelumnya belum ganti sih. Kalau gue nggak salah ya, itu velg. Velg sebelumnya gue masih pakai standar dari bawaan Vario-nya gue memang dari awal beli. Cuman memang udah di repaint warna gold ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, sekarang memang gue sudah pakai velg bintang, dan harganya waktu itu 1,95 kalau nggak salah gue lihat gitu. Jadi gue beli di salah satu speed shop ada di Jati Asih. Terus kalau part-part lain dari pengereman, shock breaker masih sama sih. Dari dulu gue masih bertahan dengan yang sama, karena memang ya ini motor daily gue, tempur harian gue, dan apa ya istilahnya ya gue nggak se-crazy rich itu gitu. Jadi kayak ganti-ganti konsep terus. Dan dari shockbreaker misalnya gue sebut salah satu mungkin kali ya biar cepet. Shockbreaker masih tupak 6, terus piringnya masih KTC. Apa nih namanya, master rem, kaliper
Nissin Samurai, terus selang rem masih TDR gitu, nggak ada perbedaan sih. Kalau misalnya dari pengereman di bagian atas juga, gue masih pakai ini RCB sih, RCB E2 kalau nggak salah gitu. Terus sebelah kanan gue pakai RCB S1. Nah, ini sebenarnya punya cerita sendiri nih. Jadi suka banyak yang komplain, teman-teman gue bilang gini, Bang Jo, gantilah sebelah kirinya nih seragamin sama yang kanan, pakai S1. Nah, kenapa gue belum ganti? Simpel, ya itu tadi, karena gue budgetingnya juga terbatas guys. Jadi sementara gue masih bertahan dengan yang ini gitu. Oke, terus lanjut lagi, kita bahas apa ya? Ini juga belum gue ganti ya, sen masih sen Dajjal, the best lah kalau buat ngasih sen, orang langsung melihat soalnya terang banget gitu. Terus spion juga masih sama, spion klik gitu. Di saat yang lain mungkin mengeksplorasi pakai spion tipe-tipe yang lain, gue masih tetap bertahan dengan spion klik gue. Terus bangku masih sama. Terakhir yang gue highlight di konten gue juga pakai MBTEK. Ini buatnya di Valen di Bekasi Jati Asih gitu. Terus oh ya, hal kecil yang sebenarnya hampir ke skip nggak gue bahas. Ini logo depan, logo bodi samping. Ini gue pakai produk NSA gitu. Thank you NSA. Waktu itu support. Jadi gue ada event di KFC. Dia support buat bagiin produknya di event itu, dan gue juga dikasih nih logonya. Ini keren banget, top. Terus apa ya? Oh iya, mungkin yang teman-teman sudah banyak komplain di konten terakhir gue yang pas gue konten Vario gue nih sebenarnya shockbreaker guys. Jadi shockbreaker gue dulu sempat ngonten di Betawi Racer di dekat Galaxy. Pemasangan Groza, tapi gue belum buat konten owning experience-nya. Overall sih oke, sangat-sangat worth it dengan harganya gitu. Cuma nanti detailnya kayak gue buat konten terpisah. Soalnya ntar bisa habis 15 menit sendiri kalau gue bahas ini. Terus sebenarnya perbedaannya dulu juga di cover CVT. Cover CVT gue dulu masih pakai PCX CBU kalau nggak salah. Dan sekarang gue udah balik lagi pakai Oriannya gue. Tapi gue lupa, ini udah di repaint BTW. Repaintnya di tadi Jago Painting juga di tempatnya Mas Adib. Nah, gue lupa info nih Honda-nya di cat merah. Ini Mas Adib mungkin kita nonton ya, ntar gue bakal balik lagi. Bukan salah Jago Paintingnya ya, kan sebenarnya tergantung requestan dari owner, dan gue lupa nih Honda-nya. Ntar gue mau buat warna merah biar. Jadi tadi mic-nya mati guys, makanya langsung jump shot ke sini, jadi jangan kaget ya. Ini gue juga udah, ini backup megang handphone buat mic-nya lah gitu. Semoga nggak terlalu noise ya. Ini harusnya sih nggak begitu berangin sih di sini. Oke, jadi tadi terakhir mana ya? Kayaknya gue lagi bahas ini ya, Honda nih, tulisan yang Hondanya nih rencana nanti next ini kelupaan, intinya mau di cat merah sih, diwarnain merah. Nanti balik lagi ntar pas ada waktu kita ke AK Garage di Jago Paintingnya buat divisi pengecatan motor maticnya. Oke, jadi lanjut kita ke bagian atas. Kayaknya apa ya? Bagian atas behel ya ini sih behel rencana mau gua inin juga guys. Karbonin gitu proyeksinya. Ini sementara di repaint lagi sama Jago Painting. Waktu itu sebelumnya warna hitam kalau nggak salah, terus sekarang jadi warna abu-abu lah ya, ini ya gunmetal ya. Terus stop lamp masih sama, masih pakai model running. Terus apa lagi ya? Sini sebentar guys. Knalpot. Jadi part yang mencolok yang dari tadi di awal gue sebut, berarti rangkumannya warna, headlamp, sama knalpot gitu. Knalpot sok ya, sorry ya tadi keskip di samping Groza. Dan di samping kanan ini knalpot gue pakai produknya PDRC. Ini tipenya yang apa, aduh gue lupa lagi, karena waktu itu gue langsung minta tolongnya potong kompas langsung ke si Mas Bagas Alcantara, yang ya kalau anak Vario pasti udah tahu lah,
Dia udah seleb dan jauh lebih sepuh lah dibanding gue. Dan ini enak banget. Jadi gimana ya, gue coba tes aja kali ya. Mungkin boleh dekat ke sini kali ya. Yuk ya, gue nyalain ya. Buat cek sound suara. Iya kan mic di sini ya, yuk. Buat cek sound suara ya, ini biar teman-teman bisa denger nih ya. Bentar. Sorry, tadi albumnya tek-tek ini gue kurang nutup nih. Ini lagi kendala nih, gue tutup nggak bisa. Suara langsamnya jadi kayak gitu ya. Kalau gua gas dikit, mengganggu nih. Kayak gitu kan. Jadi yang gue suka tuh kalau lagi dia pelan, maksudnya kalau lagi langsam gitu, adem suaranya. Kalau gasnya juga nggak terlalu kenceng, masih tetap adem menurut gue ya. Masih tetap adem ya. Jadi kalau misalnya gue bawa, ntar gue mesti coba cek sound pas lagi jalan juga kali ya, khusus ya. Nah ini buat konten terpisah ntar, buat Knalpot sendiri toh. Tapi kurang lebihnya kayak gitulah suaranya. Kalau gue gas lagi ya terakhir ya. Kayak gitu guys. Oke, cover masih dari dulu. Gue setia pakai cover yang sama. Lupa lagi gue covernya. Terus kirian cuma ketutup tadi ya, balik lagi. Kalau kirian kita ntar muter lagi ribet. Kirian gue ada perubahan di mangkok. Gue pakai mangkok Pro Pressing. Itu rekomen banget, rekomen parah. Kelihatannya gue agak subjektif mungkin kalau ngomong itu karena konten gue belakangan banyak yang support dari proper. Tapi objektivitas gue adalah itu rekon parah. Tarikan jadi lebih enteng gitu. Terus anti gredek juga karena memang buangannya dia kan juga cukup bolongan-bolongannya cukup banyak ya customnya. Terus apa lagi ya? Ya wes itu aja sih teman-teman. Jadi nanti kita bakal bertemu lagi di konten berikutnya karena gue sekarang sudah berikhtiar, udah keluar kata ikhtiar nih. Gue bakal pengen lebih aktif konten. Jadi selain nanti review dari motor teman-teman juga, gue juga secara berkala vario gue juga memang gue pengen kontenin gitu part per partnya secara lebih komprehensif dan detail. Dan jadi teman-teman harus stay tune ya di Roadcube di YouTube kita nih. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa. Kalau yang mau follow IG gue juga boleh. IG gue ada di Rijo_Jonathan. Mungkin nanti di situ juga teman-teman bisa lihat story konten yang lebih update lah gitu. Gue bareng dengan produk-produk lainnya juga. Itu aja konten gue kali ini. Pesan gue masih tetap sama buat teman-teman di luar sana. Stay safe and bye-bye.